Nungguin status saya ya. Bukannya saya sedang mendukung gerakan pria tidak bercerita, bukan. Tetapi ini menarik ya. Jadi dalam seminggu ini saya melakukan experience kepada diri saya. Untuk selengkapnya cek video YouTube ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dedi Irmawan. Iya, dalam seminggu ini memang saya tidak bikin status WA dan tidak bikin status Facebook. Dikarenakan yang pertama saya melakukan experience ya. Saya mau melihat, menelaah apakah saya dalam bersosial media itu karena kebutuhan saya validasi atas dari orang lain ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa sebutuh itu, sesering itu saya harus update ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ya. Jadi ini bukan yang pertama. Tahun lalu juga sudah saya lakukan. Ini bagian dari muhasabah atau perbaikan diri. Apa yang saya lakukan ini bikin status WA, Facebook itu bermanfaat. Dan apakah kalau bermanfaat itu untuk orang lain, apakah perlu sesering itu? Saya melakukan kajian lagi, kemudian saya lihat informasi. Kebetulan juga banyak project ya. Hati anak-anak tetap jalan. Jadi waktu saya nggak bikin status itu tetap aja berjalan seperti biasanya. Maka dari itu orang-orang yang dekat dengan saya, sering WA saya, ya tidak bertanya-tanya ya, karena memang berinteraksi dengan saya. Saya masih, alhamdulillah, antusias, sehat, berkarya, melakukan proyek-proyek itu bersama murid-murid, bersama orang-orang terdekat, melakukan banyak-banyak kegiatan. Jadi saya tidak lagi sakit atau bermasalah karena tidak bikin status. Tetapi saya sedang melakukan experience yang pertama, yaitu untuk melihat apakah saya ini melakukan bikin status itu untuk membuat orang istilahnya terpukau ya. Enggak sih. Ternyata apa yang saya lakukan untuk bikin itu adalah untuk menginspirasi orang lain. Supaya teman-teman di luar sana atau relasi saya atau mungkin murid-murid saya bisa terinspirasi bahwa kalian juga bisa melakukan hal-hal yang hebat. Kalian bisa melakukan hal-hal yang membuat merasa lebih baik dalam tujuan untuk menjadi lebih baik daripada diri sendiri, bukan dengan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah sebagai personal branding. Salah satu keuntungan saya ketika melakukan update status WA adalah ketika orang lain, aku cari alat bela diri, maka ingatnya saya, karena saya sering nongol di status WA. Kemudian juga kalau butuh pelatih A, B, C, D yang terpercaya, yang amanah, pengalamannya banyak, alhamdulillah jadi ingat saya. Makanya datang banyak proyek-proyek itu ya dalam akhir-akhir tahun ini. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak mempersonal branding, buat status WA atau lewat postingan, maka orang akan melupakan ya, karena tidak di brand. Ini zamannya sosial media, tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu, ya, kamu punya rencana, kamu project, mungkin simpan dulu. Bekerjalah dalam diam. Ternyata untuk saya tidak bisa. Saya adalah tipikal orang yang bekerjalah dengan semangat. Dan justru kalau orang lain tahu, saya jadi lebih semangat untuk mengerjakannya. Malu kalau nggak jadi, istilahnya begitu. Nah, ada beberapa tipe-tipe orang yang beda-beda ya. Jadi jalani sesuai dengan kehidupanmu, jalani sesuai dengan tipe-tipemu sendiri. Ada tipe yang memendam perencanaan segala macam, tahu-tahu jadi dare, ada. Tetapi kalau saya dalam proses itu harus berkabar, berinfo, supaya apa? Banyak yang mendoakan. Banyak yang mendoakan saya, banyak yang mensupport, banyak yang istilahnya memberikan dukungan ya. Dukungan baik japri, doa, dan segala macam. Karena banyak orang di luar sana yang tidak bisa langsung berinteraksi dengan saya. Jadi mungkin 1-2 doa terselip di sana oleh murid-murid saya yang jauh, oleh keluarga-keluarga saya di sana, dalam membaca status itu ikut mendoakan. Gitu. Kemudian dagangan saya ya, kalau saya nggak posting, itu ngefek. Jadi kalau saya nggak posting dagangan, ya nggak ada yang beli. Gitu. Jadi buat kalian yang salah satu jalur rezekinya adalah berdagang, jangan lupa untuk selalu posting dagangan kalian ya di berbagai platform, baik itu WA,
Facebook atau Instagram atau lainnya lah, jalur-jalur platform kalian. Jangan sampai terlupakan, namanya juga di zaman sekarang ya. Jadi banyak-banyak personal branding, posting-posting dagangan kalian. Siapa tahu satu dan dua hal itu bisa nyantol menjadi jalan rezekinya. Pekerjaan saya tetap ya sama kayak biasa aja. Ya ada ngajar, ya ada ke markas, persiapan proyek A, proyek B, dan segala macamnya. Dalam artiannya, bikin status atau nggak bikin status, ya kehidupan saya berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sebagai orang yang, wah pengen bikin status supaya begini-begini. Enggak. Karena memang biasa aja. Bikin status saya lebih untuk membuat orang itu terinspirasi. Gitu. Membuat orang itu pengingat pribadi saya juga kalau kita lihat. Dan jadwal juga ya, ketika saya bikin jadwal di status itu pengingat saya pribadi kan lebih gampang lihatnya. Saya lebih sering lihat status sendiri ya, dan tidak perlu ada miskoordinasi. Jadi orang lain yang berhubungan dengan saya, dia lihat status saya, oh iya mau ada jadwal sama Guru Dedi. Oh iya berarti latihan besoknya jadi. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu sering kontak dan sering balas di WA karena biasanya saya bikin jadwal itu di status WA. Iya, semoga bermanfaat ya. Nggak ada salahnya kalian cek kembali apakah saya bersosial media untuk supaya orang lain terbuka atau ingin validasi orang lain, atau memang untuk sekedar bertukar informasi, berkabar, menginspirasi, dan sebagainya. Itu adalah option-option pilihan kalian dalam bersosial media. Yang penting tidak membuat candu dalam kehidupan Anda. Jadi kita itu bergerak memang untuk kesehatan kita ya, dalam fisik, mental, pikiran, bukan untuk mencari pengakuan orang lain, karena kita tidak akan puas untuk hal itu. Kita akan menjadi lebih puas kalau kita itu atas pengakuan diri sendiri, dalam artian kita lebih baik dari kita yang kemarin. Persaingan hanya dengan kita sendiri. Kemudian kita menapaki jalan kesuksesan dan itu terlihat adanya progres. Dengan adanya progres itu, keluarga atau mungkin saudara atau mungkin pasangan kita yang saat kita berjauhan itu melihat, oh nih orang ada usahanya, oh nih keluargaku lagi berupaya. Jadi seperti itu. Jadi enggak istilahnya nggak diam di tempat, selalu berupaya. Saya harus posting hari ini, kenapa? Karena ini adalah hari guru. Selamat hari guru, semoga Allah mudahkan guru-guru saya untuk masuk surga dengan segala amalan-amalan ibadahnya, dengan apa-apa yang sudah diajarkan dan menjadi manfaat dan amal baik bagi seluruh muridnya, bahkan murid-murid di bawahnya lagi mengajar lagi, itu menjadi amal ibadah yang luar biasa. Selamat hari guru pada seluruh guru saya semuanya yang sudah menjadikan saya seperti ini, bisa insya Allah terus membawa manfaat. Saya lanjutkan pengajarannya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.